Hai guys, welcome to my channel. Pertama-tama kenalin aku Aisyah Karin. BTW ini adalah konten pertama aku tentang sharing. Sebelumnya minta tolong di subscribe dulu, karena subscribe kalian bikin aku tambah semangat konten. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Hogwarts. Pasti udah tahu semua kan tentang Hogwarts? Buat yang belum tahu, Hogwarts adalah sekolahnya Harry Potter. Harry Potter ini menemani masa kecil kita ya. Nah, Hogwarts dikisahkan sebagai sekolah sihir terbaik di Inggris. Lalu, di manakah lokasinya? Check this out. Yang pertama, lokasi Hogwarts. Lokasi Hogwarts sangat dirahasiakan oleh dunia sihir, terutama kepada komunitas Muggle. J.K. Rowling mengatakan Hogwarts terletak di daerah bergunung-gunung di salah satu desa terpencil di sebelah desa Hogsmeade. Jika seorang Muggle melihat Hogwarts, maka yang terlihat hanyalah sebuah reruntuhan tua dengan tulisan "Danger, do not enter". Begitu Hermione menjelaskan di buku keempat. Yang kedua, asal-usul Hogwarts. Hogwarts didirikan lebih dari 1000 tahun yang lalu oleh Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, dan Salazar Slytherin. Mereka membangun kastil ini jauh dari pandangan Muggle karena pada zaman itu sihir ditakuti oleh orang biasa dan para penyihir banyak mendapatkan penganiayaan. Para pendiri Hogwarts juga dikenal sebagai Hogwartsvar. Mereka mendirikan asrama sesuai dengan namanya masing-masing, yaitu Godric Gryffindor mendirikan Gryffindor, Helga Hufflepuff mendirikan Hufflepuff, Rowena Ravenclaw mendirikan Ravenclaw, dan Salazar Slytherin mendirikan Slytherin. Mereka meletakkan dasar sihir terbesar dan bergengsi di Inggris. Hogwartsvar, para pendiri Hogwarts. Godric Gryffindor. Pendiri asrama Gryffindor ini adalah seorang yang adil. Ia percaya bahwa setiap anak yang menunjukkan kemampuan magis sebelum ulang tahunnya yang ke-11, ia dapat bersekolah di Hogwarts. Godric menghargai keberanian dan jiwa kesatria. Ia percaya bahwa ini adalah dua kemampuan yang paling berbudi luhur yang dapat dimiliki oleh seseorang. Gryffindor adalah pemilik topi seleksi yang dia dan rekan-rekan pendirinya memilih orang yang akan dipilih ke asrama mereka dengan melihat kualitas yang paling dihargai oleh setiap pendirinya. Gryffindor juga membuat pedang yang akan menampilkan dirinya untuk setiap Gryffindor sejati pada saat dibutuhkan. Pedang menjadi barang penting 1000 tahun kemudian dan berperan penting dalam mempertahankan Hogwarts dari keturunan Slytherin sebelum dia meninggalkan Hogwarts. Yang kedua, Helga Hufflepuff. Nah, Helga Hufflepuff ini adalah pendiri asrama Hufflepuff. Seseorang harus memiliki nilai kesetiaan, kesabaran, dan pekerja keras untuk bisa masuk ke asramanya. Diketahui, ia juga yang membawa peri rumah ke Hogwarts. Ia mempunyai sebuah cawan atau cangkir atau piala. Piala itu kemudian dicari oleh Voldemort 1000 tahun kemudian untuk dijadikan sebuah Horcrux. Ia adalah sahabat Rowena Ravenclaw. Yang ketiga,
Rowena Ravenclaw. Rowena Ravenclaw adalah seorang wanita yang cerdas. Kecerdasan adalah aset yang sangat penting untuk siswa asrama Ravenclaw. Oleh karena itu, Rowena ingin menjadikan Hogwarts sebagai sekolah sihir terbaik di dunia. Rowena juga memiliki seorang putri, yaitu Helena, yang kemudian menjadi Grey Lady of Hogwarts sebagai hantu. Helena mencuri mahkota ibunya dan mahkota itu hilang. Dipercaya telah hilang begitu lama sehingga tak seorang pun yang hidup pernah melihatnya. Namun sebenarnya ditemukan oleh Voldemort dengan bantuan hantu putri Ravenclaw. Ia mengubahnya menjadi Horcrux dan menyembunyikannya sekali lagi. Kali ini di dalam kamar kebutuhan, di mana ia akan tetap tersembunyi setidaknya selama 50 tahun. Rowena adalah sahabat Helga Hufflepuff. Keempat adalah Salazar Slytherin. Salazar Slytherin adalah pendiri asrama Slytherin. Ia adalah seorang pria yang licik. Ia gak berbeda jauh dengan para murid yang ia bawa ke asramanya. Ia percaya bahwa hanya mereka yang berdarah murni, yang anaknya seorang penyihir, boleh bersekolah di Hogwarts. Slytherin menyebabkan perselisihan besar mengenai hal ini dengan para pendiri lainnya, dan akhirnya menyebabkan keretakan permanen dengan Gryffindor dan menyebabkan pergian Slytherin dari sekolah. Namun sebelum pergi, ia membuat sebuah kamar rahasia lengkap dengan patung besar dirinya dan monster mengerikan yang bersembunyi di dalamnya. Hampir 1000 tahun kemudian, keturunan Slytherin, Tom Riddle, berusaha memenuhi keinginannya untuk mengusir anak-anak Muggle dari Hogwarts dan memusnahkannya. Salah satu barang pribadinya, sebuah liontin, kemudian diklaim oleh Voldemort untuk digunakan sebagai Horcrux. Salazar Slytherin adalah sahabat terbaik Godric Gryffindor sebelum keretakan itu terjadi dan ia meninggalkan Hogwarts. Asrama Hogwarts. Asrama Hogwarts adalah tempat tinggal para murid selama bersekolah di Hogwarts. Pembagian ini berdasarkan proses seleksi yang dilakukan oleh topi seleksi. Yang pertama, Gryffindor. Gryffindor didirikan oleh Godric Gryffindor. Lambang asrama Gryffindor adalah singa. Merah dan emas adalah warna kebanggaan Gryffindor. Peninggalan yang ada pada saat ini adalah topi seleksi yang dulu adalah miliknya dan pedang yang bertatakan permata dengan ukiran namanya, yaitu Godric Gryffindor, yang sekarang disimpan di kantor Profesor Albus Dumbledore. Murid-murid yang tinggal di asrama Gryffindor digambarkan sebagai orang-orang yang gagah berani, bersifat kesatria, dan tidak mengenal takut. Harry Potter sendiri dan teman baiknya, yaitu Ron dan Hermione, bertempat tinggal di asrama Gryffindor. Gryffindor letaknya berada di menara tertinggi Hogwarts, dan pintu masuknya ada di lantai ke-7 menara yang terletak di sebelah timur kastil. Asrama Gryffindor dijaga oleh potret Nyonya Gemuk atau Fat Lady dengan kata kunci yang paling sering diganti daripada asrama lainnya. Hantu asramanya adalah Dudley Headless Nick atau Nick si kepala nyaris putus. Yang kedua, Hufflepuff, didirikan oleh Helga Hufflepuff yang menilai kerja keras, kesabaran, kesetiaan, dedikasi, dan toleransi serta keadilan di atas semuanya. Lambang asramanya adalah badger dan kuning dan hitam adalah warna kebanggaannya. Asramanya sesuai dengan elemen tanah, di mana asrama ini terletak di bawah tanah, tepatnya di dekat dapur Hogwarts. Peninggalan pendirinya adalah sebuah cawan atau piala yang pada akhirnya diketahui sebagai Horcrux. Yang ketiga, Ravenclaw. Ravenclaw ini didirikan oleh Rowena Ravenclaw. Rowena sendiri menilai tinggi kecerdasan, kreativitas, akal, kebijaksanaan, dan individualitas. Kepintaran tak terhingga merupakan harta manusia paling berharga, adalah kutipan yang paling sering diulang oleh Ravenclaw.
Lambang asramanya adalah elang, dengan menggunakan warna biru dan perunggu sebagai warna kebanggaannya. Hantu asramanya adalah Grey of Lady, yang kemudian diungkapkan di buku ketujuh sebagai Helena Ravenclaw, putri dari pendiri Rowena Ravenclaw. Peninggalan yang ada saat ini adalah diadem atau mahkota, yang kemudian dibuktikan di buku ketujuh adalah sebuah Horcrux. Ravenclaw berada di salah satu menara sekolah. Menara Ravenclaw mempunyai pemandangan yang paling spektakuler dibanding asrama lainnya, sehingga para penghuni Ravenclaw dapat melihat pemandangan di sekitar Hogwarts. Untuk masuk ke dalam ruang rekreasi Ravenclaw, teka-teki logis harus dipecahkan. Next, keempat, Slytherin. Seperti pendirinya, Salazar Slytherin, asrama Slytherin menilai dari ambisi, kelicikan, dan kecenderungan melanggar aturan, dan rata-rata keturunan darah murni. Buku juga menyatakan bahwa haus kekuasaan merupakan karakteristik dari siswa asrama Slytherin. Lambang Slytherin adalah ular. Bloody Baron adalah hantu asrama Slytherin. Asrama ini terletak di bawah tanah. Namun berbeda dengan Hufflepuff, asrama Slytherin ini berada di bawah danau, yang memberikan ruangannya semburat cahaya kehijauan. Ruangan ini juga dilengkapi dengan lampu yang kehijau-hijauan dan kursi yang berukir. Asrama Slytherin sesuai dengan elemen air. Next, mata pelajaran Hogwarts. Mata pelajaran Hogwarts adalah jabaran mata pelajaran dari sekolah sihir Hogwarts. Dalam seluruh seri, banyak kelas yang diceritakan mengajarkan para murid berbagai cabang dari sihir. Ada mata pelajaran wajib dan ada mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran dan guru di Hogwarts. Pelajaran ramuan diajarkan oleh Profesor Severus Snape dari tahun pertama sampai ke 5 ketika Harry Potter masuk ke sekolah Hogwarts. Kemudian di tahun ke-6 oleh Profesor Horace Lockhart. Kemudian pelajaran mantra oleh Profesor Philus Flitwick, transfigurasi oleh Profesor Albus Dumbledore 50 tahun yang lalu pada zaman Tom Riddle, dan Profesor Minerva McGonagall. Kemudian pelajaran herbologi oleh Profesor Pomona Sprout dan Neville Longbottom di masa setelah Battle of Hogwarts. Pemeliharaan satwa gaib diajarkan oleh Profesor Sylvanus Catelban, Rubius Hagrid, dan Wilhelmina Grabbly-Plank. Pelajaran terbang oleh Madame Rolanda Hook, yang juga merangkap wasit Quidditch Hogwarts. Pelajaran telaah Muggle oleh Charity Burbage, yang dibunuh oleh Voldemort di buku ke-7. Kemudian diajarkan juga oleh Alecto Carrow, seorang pelahap maut, yang memakai pelajaran ini untuk menyebarkan propaganda anti-Muggle di Hogwarts. Kemudian pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam oleh Profesor Meritov 50 tahun lalu pada zaman Tom Riddle. Kemudian Quirinus Quirrell, Gilderoy Lockhart, Profesor Remus John Lupin, Alastor Mad-Eye Moody Palsu, Dolores Umbridge, Severus Snape, dan Amicus Carrow, seorang pelahap maut yang mengajarkan ilmu hitam. Pelajaran run kuno diajarkan Bethesda Bubbling. Pelajaran astronomi diajarkan Aurora Sinistra. Pelajaran Arithmancy diajarkan Septima Vector. Pelajaran sejarah sihir oleh Cuthbert Binns, satu-satunya guru yang hantu. Pelajaran ramalan oleh Sybil Trelawney dan Valence. Selama bersekolah di Hogwarts, para murid juga akan ada ujian untuk setiap jenjang pendidikan, yaitu ada OEL, ada Newt, dan ada Wombat. Pertama, OEL.
OEL adalah Ordinary Wizarding Level untuk siswa Hogwarts tahun ke-5. Kemudian yang kedua ada NEWT, yaitu Nastily Exhausting Wizarding Test untuk siswa tahun ke-7. Ujian ini dikatakan yang bisa memberikan jaminan karir untuk mereka setelah keluar dari Hogwarts. Ujian ini terbilang gak wajib untuk seluruh siswa di Hogwarts. Kemudian yang ketiga ada Wombat, yaitu Wizard Ordinary Magic and Basic Aptitude Test, yaitu ujian terakhir di Hogwarts yang menentukan lulus atau tidaknya seorang siswa dari Hogwarts. Nah, di tengah serangkaian tes itu juga ada bimbingan konseling dari masing-masing kepala asrama untuk setiap murid Hogwarts. Nah, sekian pembahasan kita kali ini tentang Hogwarts. Thanks for watching. And jangan lupa like, comment, and love you. Bye-bye. Dadah.